Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian, kita sering dan senang menyanyikan lagu Tuhanlah Gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sebagai orang Katolik, kita sudah punya segalanya. Bahkan Allah pun mau bersatu dengan kita. Maka kalau sekarang ditanya apa yang menjadi kekurangan dari orang Katolik, sehingga masih banyak orang yang berkeluh kesah dan seterusnya. Apa yang menjadi kekurangan orang Katolik? Iman dan bersyukur. Ya, yang jelas itu karena kurang duit mungkin ya, sehingga masih saja mengeluh. Nah, sabda Tuhan ini tidak main-main, karena memang sebetulnya kita patut bersyukur ya, punya iman yang mantap bahwa kita tidak pernah kekurangan. Karena Allah sendiri sudah bersatu dengan kita. Lewat Ekaristi yang kita terima lah, bahkan ingin menyatukan dirinya dengan diri kita. Supaya kita punya kelengkapan rohani yang memungkinkan kita atau membuat kita punya potensi untuk nanti bersatu secara kekal dalam diri Allah. Dan itulah yang kita sebut sebagai tadi kurban yang sejati. Ya. Kalimat pertama dari surat Ibrani yang kita dengar tadi sudah sangat jelas mengatakan bahwa dengan perantaraan Kristus ya kita bisa melakukan kurban yang sempurna. Dan itulah yang kemudian kita buat dalam kerangka liturgi di dalam gereja kita, yaitu sebagai ibadah resmi gereja, sebagai ibadah yang sejati, karena kita lakukan dengan pengantaraan Kristus sendiri. Tanpa Kristus, ya kita tidak bisa melakukan ibadah yang sejati, penyembahan yang benar. Maka kalau kemudian bahwa kita sudah memiliki segalanya, bahkan Tuhan sendiri yang kehadirannya kemudian menunjukkan kerajaannya bertahta di dunia ini, tugas kita adalah kemudian meneruskan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu skema dari surat Ibrani sangat jelas bahwa kita sudah memiliki Allah sebagai gembala kita dan kita takkan berkekurangan. Karena itu kemudian kita yang tidak berkekurangan ini diutus untuk menolong sebanyak mungkin orang yang berkekurangan. Dan secara nyata dan konkret lagi kita merumuskannya dalam Ardas kita, Tahun Keadilan Sosial Kemanusiaan, agar kita semua siap sedia untuk menolong mereka yang kurang beruntung hidupnya. Maka kalau diminta untuk mengambil disposisi kita dalam kerangka tugas kita, kita tidak
meletakkan diri atau menempatkan diri sebagai domba-domba yang terlihat tidak punya gembala. Sebaliknya kita semua menjadi gembala-gembala yang siap diutus untuk melayani domba-domba yang lain. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.